membuat video pembelajaran untuk tugas akhir pelajaran sejarah Indonesia dengan guru pembimbing Bapak Busta Nurdana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta selama mereka menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno selama ia menjabat sebagai Presiden tanpa wakil. Nah guys, perlu kalian ketahui kalau Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Tapi karena apa ya? Karena mereka inilah yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, benar ya. Pada saat Indonesia baru merdeka, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ini dilantik secara tidak resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Indonesia kan masih baru merdeka tuh. Jadi persiapan untuk melantik presiden belum rampung gitu. Ya, terus kan karena dia presiden diculik kan. Iya ya. Oh iya, kalian pasti tahu peristiwanya namanya apa? Terus Peristiwa kenapa? Tempo. Oke. Terus tadi Ais nanya, emang kapan sih dilantik secara resminya? Nah, dilantik secara resminya itu pada tanggal 17 Desember 1949. Jadi lama banget dong, 4 tahun setelah kemerdekaan baru dilantik secara resmi. Ya mungkin karena pada saat itu baru Indonesia sedikit stabil pemerintahannya, baik dari politik ataupun ekonominya gitu. Betul. Terus kebijakan-kebijakan selama mereka menjabat jadi presiden ini apa saja? Nah guys, ada pun kebijakan selama mereka menjabat sebagai presiden. Yang pertama itu mendirikan dasar negara dan konstitusi. Nah guys, mendirikan dasar negara dan konstitusi ini merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk membentuk landasan hukum serta ideologi negara Indonesia yang pada saat itu baru merdeka, di mana Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara, sedangkan konstitusi itu dijadikan sebagai untuk mengatur sistem pemerintahan gitu. Betul sih, aku setuju sih sama kebijakan Soekarno-Hatta yang kali ini guys. Kenapa ya? Karena kan dengan adanya Pancasila itu bakal menyatukan berbagai macam suku, bangsa, ras, agama yang ada di Indonesia juga kan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 ini tuh bakalan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan hak-hak warga negara Indonesia. Tapi menurutku itu bakal bisa memicu konflik loh guys. Soalnya kan Indonesia ini negara yang besar, terdiri dari 17 pulau dan berbagai macam suku yang ada. Jadi kan bisa jadi kayak suku yang ini tuh nggak setuju sama ideologi kita karena mereka punya ideologi sendiri. Jadi ada dampak negatif juga ya ternyata tergantung orang itu sih. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, politik luar negeri bebas aktif. Nah guys, Indonesia yang pada saat itu baru saja merdeka menempatkan dirinya itu dalam politik luar negerinya itu mereka menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, di mana mereka itu tidak memihak ke blok barat maupun blok timur karena Indonesia pada saat itu tujuan utamanya itu menjaga perdamaian dunia serta untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Betul sih. Saat itu juga yang dilihat dampak positif dari adanya politik luar negeri bebas aktif ini tuh akan membuat Indonesia ini tidak terjebak dalam konflik perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ada kan? Iya betul. Hal itu ada kan? Betul. Tapi guys, menurutku ini bakal bikin negara-negara lain kan jadi kurang seru kalau sama negara kita. Soalnya kan secara tidak langsung negara kita berpihak kepada semuanya. Nanti Indonesia bisa dijulukin negara bermuka dua. Ya juga sih. Jadi kebijakan ini juga ternyata gak terlupa dari dampak negatif. Pasti. Lanjut, untuk yang ketiga, sistem ekonomi gerakan benteng pada tahun 1950. Sistem ekonomi ini itu kalau tujuannya itu untuk memperkuat pengusaha pribumi dengan memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk modal serta memberikan perlindungan dari dominasi ekonomi pihak asing terhadap sumber daya yang kita punya. Kan seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia kan kaya sumber daya alam. Oh benar.
apalagi baru-baru merdeka. Merdeka. Setahuku sih sistem ini itu diprakarsai sama Bapak Sumitro. Oh iya ya, betul betul. Bapaknya Presiden ke-8 Indonesia kan? Bapak Prabowo. Iya. Oke, lanjut. Nasionalisasi perusahaan asing. Nah, menasionalisasi perusahaan asing ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat itu untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang terutama perusahaan minyak Belanda, di mana pemerintah Indonesia itu berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pihak asing. Iya sih. Terus juga kalau misalnya ada nasionalisasi perusahaan asing ini kan bakal memperluas lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia. Itu enggak ya kan? Benar sih, Aul, tapi gimana kalau nasionalisasi perusahaan itu bisa membuat kinerja kadernya bagus jadi buruk, karena kan pasti pekerjaannya diganti. Ya sih, betul. Terus sih juga Ini bakal merugikan negara dan sih yang di awalnya bagus jadi buruk. Makanya solusinya itu adalah ya ngasih yang terbaik buat negara. Betul. Oke, guys. kebijakan selanjutnya. Kebijakan selanjutnya yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah guys, demokrasi parlementer ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana menempatkan parlemen sebagai lembaga utama dalam menentukan kebijakan negara dengan presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan yang terbatas. Betul sih, kalau misalnya presiden dikasih kekuasaan penuh untuk menguasai negara, dikhawatirkannya akan terjadi penyelewengan kekuasaan. Selain itu, dengan adanya demokrasi parlementer ini, kalau menurut aku ya, Ayu sama ya, itu tuh bakal memberikan kesempatan bagi berbagai partai politik untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan juga mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan kontrol parlemen. Tapi guys, bukannya kalau dengan cara seperti itu bakal membuat jadi terjadi pergantian-gantian? Soalnya kan sekali ini dibatasi gitu loh. Masih juga. Nanti malah jadi nggak stabil politik negara kita. Jadinya banyak konflik di dalam kan? Ya sih juga. Bertarung antara mereka. Pasti ada positif negatifnya dan setiap kebijakan. Oke, lanjut untuk kebijakan yang terakhir yaitu Pemilu 1955 dan penyusunan konstitusi baru. Nah, pemilihan umum pertama kali di Indonesia itu dilakukan pada tahun 1955, di mana tujuannya itu untuk memilih anggota parlemen serta konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru menggantikan UUD-S 1960. Menurut aku sih kebijakan ini tuh bakal berdampak positif bagi negara, yaitu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil mereka secara langsung. Betul nggak ya Kak? Tapi konstituante ini tuh gagal guys. Ia gagal dalam mencapai kesepakatan dalam menyusun konstitusi baru. Bahkan ini tuh membuka jalan buat Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1949 yang mengakhiri demokrasi parlementer. Nah, jadi teman-teman semua, kesimpulannya itu adalah bahwa setiap kebijakan itu pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebijakan-kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh Insinyur Soekarno tanpa adanya keterlibatan wakil presiden. Tapi kok bisa sih nggak ada wakilnya? Karena mereka tuh
dilakukan baik dalam bidang politik, ekonomi maupun luar negeri. Oke, yang pertama di bidang ekonomi yaitu ekonomi terpimpin yang berorientasi pada sosialisme. For your information, ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kendali penuh dalam mengambil kebijakan ekonomi, baik itu distribusi, produksi maupun investasi. Nah, jadi guys, dampak positifnya itu adalah memberikan negara kontrol penuh atas ekonomi tanpa adanya keterlibatan aksi dan juga menekan kesenjangan sosial dengan menitik beratkan pemerataan ekonomi. Tapi ekonomi terpimpin ini itu dapat menyebabkan birokrasi yang berbelit karena kurangnya efisiensi dan pengelolaan ekonomi karena kontrol negara yang terlalu dominan sehingga meningkatkan defisit anggaran akibat banyaknya proyek yang tidak Siap. Yang selanjutnya, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, guys, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ini terjadi pada akhir tahun 1950-an, di mana terjadi setelah konferensi meja bundar yang gagal menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat. Pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk perkebunan, perbankan, industri, untuk mengurangi dominasi ekonomi asing dan memperkuat ekonomi nasional. Nah, yang selanjutnya, untuk yang kedua di bidang politik. Yang pertama, demokrasi terpimpin yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Nah, perlu kita ketahui bersama, demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, di mana sistem ini itu menekankan kepada peran kuat presiden dalam mengurangi peran partai politik serta mengutamakan musyawarah, gotong royong, dan pengambilan keputusan. Nah, jadi dampak positifnya itu adalah dapat memperkuat peran negara dalam menaikkan pembangunan nasional dan juga menjaga stabilitas politik di tengah ancaman perpecahan dan pemberontakan. Tapi demokrasi terpimpin ini itu dapat menciptakan pemerintahan yang otoriter karena presiden itu punya kekuasaan lebih tinggi dari semuanya. Nah, juga ya, Itu bisa salah satu jadi, dampak negatifnya. bisa jadi konflik juga kan kalau Presiden yang terlalu berkuasa. Nah, yang selanjutnya, konsep Nasakom atau nasionalisme agama komunis sebagai basis politik. Konsep Nasakom ini perlu kita ketahui bersama, kalau konsep Nasakom ini itu adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan utama yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia kan negara yang beragam, gitu kan? Di mana tiga kekuatan utamanya ini itu adalah kaum nasionalis, kelompok agama, sama komunis. Konsep ini itu bertujuan untuk menciptakan persatuan nasional, tetapi juga menimbulkan ketegangan politik, terutama dengan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kan kalau misalnya kita menerapkan ideologi demokrasi terpimpin kan karena dampak negatifnya itu bakalan terjadi konflik politik kan. Nah, makanya kenapa diterapkan kebijakan konsep Nasakom ini, ya fungsinya itu ya untuk menyatukan berbagai ideologi besar di Indonesia untuk menghindari konflik politik. Tapi kan kalau disatuin bukannya jadi tegang ya, karena ideologi mereka itu kan tajam-tajam, kayak mereka tuh sangat lekat akan ideologi mereka masing-masing, malah jadi makin tinggi. Oke, untuk yang selanjutnya, Manipal Usdek, doktrin resmi yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Nah guys, Manipal Usdek adalah
Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, di mana Manipol Usdep ini adalah pedoman ideologi yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959, di mana Manipol menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah pada era demokrasi terpimpin yang digunakan untuk mengarahkan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita revolusi Indonesia. Nah, adapun dampak positifnya itu adalah menanamkan nilai-nilai perjuangan dan ideologi nasional dalam kehidupan politik dan sosial. Tapi bukannya ini malah jadi alat propaganda untuk memperkuat kekuatan pemerintah, karena rakyat dipaksa untuk mengikuti suatu ideologi tanpa ada kritik, malah menghilangkan hak untuk Menyerahkan pendapat juga sih ya. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga di bidang luar negeri, yang pertama ada gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini adalah organisasi yang dibentuk pada tahun 1961 oleh negara-negara yang tidak membilang blok barat ataupun blok timur yang sedang mengalami perang dingin waktu itu, atau perang yang kedua kan waktu itu. Indonesia itu merupakan salah satu dari pendiri dari GNB ini atau gerakan non-blok. Dan gerakan non-blok ini itu bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara anggotanya serta mendorong perdamaian dunia. Jadi dampak positifnya tidak dijelaskan. Next, dampak negatifnya itu guys, negara kita ini jadi susah untuk mendapatkan kepercayaan dari negara-negara besar. Karena kalau kita udah dapat satu kepercayaan dari negara besar yang lainnya, pasti negara ini juga akan nggak yakin sama kita, karena kita tidak sama-sama itu loh. kayak sama-sama Ya, mereka Iya, jadi kayak kita tuh jadi anggap terlalu apalagi kan waktu itu kita juga Indonesia politiknya juga masih baru juga. Oke, yang selanjutnya membangun hubungan diplomatik dengan banyak negara. Nah, sebagai bagian dari politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia tanpa memihak pada salah satu blok, baik itu blok barat maupun blok timur. hal ini bertujuan untuk memperluas kerjasama ekonomi, politik dan juga budaya dengan berbagai negara, serta mendapatkan bantuan dan investasi dari berbagai pihak tanpa harus bergantung pada satu kekuasaan. Jadi Indonesia bakal untung banget dong di situ. Tapi di sini kan nggak semua negara mau bekerja sama dengan Indonesia. Lagi pula kan Indonesia harus jadi kesulitan untuk gimana bertindaknya ke depannya, karena dia negara netral, tidak akan memihak pada negara mana saja. Kalau misalkan negara A dan B ini berseteru, kita harus gimana? Kita nggak mungkin bikin A saja. Gimana dengan B? Ini malah menyulitkan posisi Indonesia ke depannya. Tapi Indonesia bisa sih jadi penengah, jadi jembatan perdamaiannya. Itu bisa masuk dengan dampak positif. Oke, yang selanjutnya konfrontasi Malaysia. Nah, konfrontasi Malaysia ini adalah kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia pada 16 September 1963. Indonesia menganggap Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dapat mengancam stabilitas kawasan Indonesia Asia Tenggara. Dengan adanya konfrontasi Malaysia ini, itu menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menentang imperialisme dan campur tangan asing. Tapi ini bukannya hanya akan mengurangi sumber daya ekonomi dan Indonesia dan militernya Indonesia untuk perang yang tidak perlu. Karena kan ini hanya akan meningkatkan ketegangan dengan negara-negara tetangga dan Inggris sebagai pendukung Malaysia. Iya sih, tapi ini kan juga sebagai bentuk ketegasan Indonesia. Betul. Pasti ada dampak positif dan negatifnya kan dari itu. Yang selanjutnya yaitu keluar dari PBB pada tahun 1965.
Indonesia menjadi salah satu negara yang pernah keluar dari PBB. Saat itu Indonesia sangat berani keluar dari PBB karena seperti yang kita ketahui kan PBB itu adalah organisasi terbesar kan, organisasi perdamaian dunia. Keputusan ini itu diambil oleh Soekarno pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes ketidakterimaan Presiden Soekarno terhadap Malaysia yang dijadikan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, jadi dengan Indonesia keluar dari PBB pada tahun itu tuh kita itu menunjukkan sikap tegas terhadap kebijakan PBB yang dianggap tidak adil terhadap negara-negara berkembang gitu kan. Selain itu juga menguatkan semangat kemandirian Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negeri. Tapi di sini kita juga kehilangan platform internasional untuk menyuarakan suara kita. Jelas Dan itu juga mengisolasi kita dari dunia global. Kalau kita kehilangan. apalagi kan di sini Indonesia politiknya itu luar negerinya kan bebas aktif atau ngomong kan otomatis Indonesia sangat perlu sih berada dalam PBB. Iya sih. Ya pasti semua kebijakan ada positif dan negatifnya. Yang selanjutnya yaitu keluar dari International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia pada tahun 1965. Nah, Indonesia itu pernah keluar dari IMF dan Bank Dunia pada tahun 1965, di mana ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno untuk sebagai kebijakan dari anti-imperialisme. Nah, kalau kita keluar dari IMF ini itu bakal menghindari kita Bank Indonesia itu ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang bisa membebani ekonomi nasional dan juga memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih mandiri tanpa tekanan dari pihak asing. Itu sih. Kayak waktu masa jabatan Soeharto kan? Iya betul. Nah, dia mengalami krisis ekonomi. Iya betul. Gara-gara meminjam Uang ke IMF kan? makanya kebijakan itu bagi saya pribadi itu sangat bagus. Tapi menurut saya ini itu menyebabkan kita kehilangan akses terhadap bantuan finansial dan teknologi dari lembaga internasional. Mengingat waktu itu, waktu masa Presiden Soekarno ini menjabat ya, itu kan Indonesia lagi kritis ekonomi. Apalagi kan ekonomi Indonesia masih belum stabil banget. Belum berkembang gitu. Karena kita baru awal. Guys, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno selama dia menjabat sebagai presiden tanpa wakil dan pastinya setiap kebijakan-kebijakan yang dia lakukan itu ada dampak positif dan negatifnya juga bagi bangsa Indonesia. Terus waktu mundurnya itu gimana guys? Jadi penyebab mundurnya Soekarno itu pada tahun 1967 ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kejatuhannya. Salah satunya yaitu peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 dan konflik politik. Nah, yang dimana kudeta yang dilakukan oleh sekelompok yang mengatasnamakan gerakan 30 September atau G30 SPKI menyebabkan kekacauan politik. Jadi Soekarno dianggap gagal dalam mengendalikan situasi, terutama karena kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang akhirnya dituduh sebagai dalang G30 SPKI. Nah, militer yang dipimpin oleh Soeharto mengambil alih kendali keamanan dan mulai melemahkan pengaruh Soekarno. Kayaknya ini tuh karena kebijakannya Soekarno yang Nasakom itu. Oh iya ya, yang dinyampurin Iya, betul. Jadi pada bentrok komunis di situ kan, ini malah jadi bumerang. jadi bumerang buat pemerintahannya dia yang akhirnya dia lagi jadi lengser karena Terus kebijakan jadi di sini. luka besar juga ya buat Di kita. Indonesia ya dimana kan banyak perwira, jenderal satu perwira yang meninggal karena peristiwa tersebut. Tragis ya. Tragis banget. Nah, yang kedua itu demonstrasi Tritura atau Trituntunan Rakyat pada tahun 1966. Ya, yang dimana mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI melakukan demonstrasi yang secara besar-besaran, yang dimana mereka itu menuntut yang pertama itu pembubaran PKI, yang kedua itu pembersihan kabinet dari unsur PKI, yang ketiga penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Oh, tapi setahuku sih walaupun ada demonstrasi ini, Presiden Soekarno nggak membubarkan PKI waktu itu. Dia kayak gaco ya sama ini. Iya. Makanya sih dia kayak dianggap sebagai dalang dari peristiwa ini. Karena dia nggak mau ngebubarin partai ini. Iya, jadi bumerang buat dia sendiri untuk lengser kan dari jabatannya kursi kepresidenannya dia. Terus diganti sama Bapak Soeharto yang saat itu masih menjadi perwira militer saat itu. Anggota militer, jenderal militer kalau nggak salah. Jadi guys, itulah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan ketika beliau menjabat jadi presiden tanpa wakil presiden. Sekian dari kami, semoga kalian paham akan video yang kami bagikan ini. Ini merupakan edukasi pembelajaran sejarah sebagai menambah wawasan kita bahwa Indonesia pernah mengalami masa sulit, pernah mengalami masa-masa emas juga pada masa awal kemerdekaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.